Azelia, hadir Bu. Aminatul Hasnah. Untuk anak-anak ibu, semoga yang sakit nanti segera diberi kesehatan. Nah, sekarang nih kita masuk nih ke bagian pembelajaran kita hari ini. Ya, ibu berkali-kali mengatakan kepada Ananda bahwa kehadiran itu wajib adanya, gitu ya. Jangan sampai Ananda ketinggalan pelajaran. Ananda masih ingat nggak kemarin tuh kita belajar tentang apa? Data pendek. Itu yang akan kita pelajari ya. Pidato. Apa? Pidato. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi ciri-ciri unsur pembangun struktur dan kaidah pembahasan teks cerita pendek yang dibaca maupun didengar. Nah, nantinya kita ibu inginkan nanti kalian bisa mencapai yang pertama adalah memahami konsep dasar dan ciri-ciri teks cerita pendek. Yang kedua, menentukan struktur teks cerita pendek. Yang ketiga, mampu menganalisis atau menemukan kaidah kebahasaan. Dan yang terakhir itu adalah menemukan unsur-unsur. Nah, manfaatnya apa? Coba bacakan yuk, salah satu siapa yang mau bacakan, tunjuk tangan. Ya, silakan Rinal. Apa manfaatnya yang pertama? 1. Sarana hati dan pikiran menjadi tenang. Membaca cerita pendek yang baik dan sesuai alur cerita yang bagus, maka seakan membawa pikiran kita melayang dan terbawa oleh cerita dalam isi cerita pendek tersebut. Baik, yang kedua? Ya, silakan Azel. Karya Pemindahan. Pendaharan bahasa dengan selalu membaca cerita pendek, maka kita akan mendapat ilmu dalam pembendaharaan bahasa. Karena terkadang bahasa yang terdapat dalam cerita pendek berkombinasi. Berkombinasi. Apa itu berkombinasi? Bermacam-macam. Apalagi? Saling menggabungkan. Saling bergabung. Ya, betul sekali. Yang ketiga, siapa yang mau baca? Ya, silakan Yunus. Meninggalkan kesan bagi pembacanya. Pada umumnya, cerita pendek menceritakan kehidupan yang iman. benar. Tetapi terkadang diceritakan oleh penulisnya seakan-akan nyata adanya, sehingga bagi pembaca akan meninggalkan kesan yang menyentuh. Nah, yang keempat, yang terakhir. Ya, silakan nih. Menyenangkan dan tidak jenuh. Membaca cerita pendek ternyata bisa dibaca bila kita mempunyai waktu yang longgar. Misalnya hari Minggu atau hari libur. Dengan aktivitas membaca cerita pendek itu membuat suasana tidak membosankan. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misalkan kita ada waktu luang, digunakan untuk banyak-banyak membaca. Boleh novel maupun cerpen. Nah, nanti kita akan melihat apa sih bedanya novel dengan cerpen. Kan dua-duanya karya prosa, ya tidak? Baik. Kita kemarin kan sudah mempelajari materi apa? Teks pidato. Teks pidato. Kemarin kita sudah mencoba untuk membuat teks pidato juga, ya kan? Nah, sekarang kita akan mempelajari apa? Tadi Ibu juga sudah menyebutkannya. Cerpen. Mengidentifikasi teks cerpen. Ya, betul ya Rinal, betul juga Azel. Kita akan mempelajari mengenai teks cerita pendek dan kita akan mengidentifikasi teks cerita pendek. Baik, apakah ada kesulitan sebelumnya dalam memahami materi ajar yang sudah Ibu bagikan kemarin? Insya Allah tidak, Bu. Insya Allah tidak ya, satu sedikit. Ada lagi yang sama sekali pun nggak paham, ada nggak? Sedikit-sedikit paham. Sedikit-sedikit paham, ada yang sedikit-sedikit nggak paham? Ada, ya nggak apa-apa. Nanti kita akan memahamkan bersama dengan latihan-latihan yang akan Ibu berikan. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan membagi Ananda menjadi beberapa kelompok. Akan membentuk menjadi 3 kelompok seperti meja yang sudah disusun tadi. Ibu tadi sudah meminta tolong ya kepada Ananda Rinal dan juga Lutfi Hakim untuk menyusunnya. Nah, sekarang Ibu minta kalian berkelompok sesuai dengan yang Ibu berikan, begitu ya. Baik, terima kasih. Jika sudah berkelompok, Ibu akan membagikan LKPD yang akan Ananda kerjakan. Baik, jika sudah, silakan dikeluarkan dulu materi ajarnya. Kita fokus ke bagian LKPD-nya saja. Dan jika sudah, kita mulai ke level
terjebak dalam gelapnya hutan. Karya Wahyudiana Sidiharma. Liburan yang harusnya menyenangkan malah membuat aku dan kawan-kawan harus merasa ketakutan yang sama. Yeay, liburan telah tiba. Aku dan kawanku Rani, Meta, dan Nesti tak ingin menyia-nyiakannya. Kami pun menyusun sebuah rencana untuk mengisi waktu liburan. Kami putuskan untuk mendaki gunung bersama hutan. Karya Wahyudiana. Baik, sudah ya? Sudah dijelaskan. Sekarang Ibu mau tanya nih. Apa sih informasi yang dapat Anda ambil dari cerita yang Ibu tadi sudah sampaikan, yang sudah diputar, yang sudah disimak tadi? Ayo, siapa yang bisa? Amanat Boleh. Apa amanatnya? Apa isinya? mendengarkan peringatan orang tua, Mendengarkan peringatan orang tua. Jadi isinya tentang itu. tidak mengabaikan nasihat, Ya, yang lainnya boleh. Ya, silakan Del. Mengingat waktu itu penting. Ingat waktu itu penting. Jadi isi dari informasi cerita pendek tadi yang sudah kita dengarkan itu salah satunya tadi ya yang sudah disebutkan. Sepakat? Sepakat. Nah, kalau sepakat kita lanjut nih. Silakan. Jika Anda memiliki banyak pertanyaan, tentu Anda juga berusaha untuk menjawabnya. Nah, untuk itu, marilah kita kumpulkan data berdasarkan teks cerita pendek terjebak dalam kegelapan. Bukalah LKPD mulai dari halaman 2, tapi 2 tadi sudah ya, kita buka langsung ke halaman 5. Silahkan buka. Ya, kita akan mulai mengidentifikasi. Silakan isi dari mulai identitas umum teks terlebih dahulu. Silakan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. ini mau tindakan dulu. 2. Berarti si Aksul ini tambah 1 lagi kan? Kan tadi bilang apa penjaganya? Untung saya melihat dapat. Berarti dia orang yang sama. Orang yang sama dengan yang di awal. Satu lagi aja dulu. Nanti kita lanjut. Udah selesai. Boleh. Terus latar waktunya sore. Terus habis itu suasananya kelanjutan. Satu. Terus bagian tengah ini yang menegangkannya itu apa? Paling menegangkannya yang tadi itu. Paling menegangkannya kan mereka tuh udah kesorean. Nggak membawa perbekalan, nggak bawa senter. Nah itu. Baik. Mungkin kita cukupkan terlebih dahulu. Udah selesai belum tadi itu? Udah. Jadi kalau misalkan kalian mencari suatu latar, begitu caranya ya. Dibagi dari beberapa, dari satu kelompok itu dibagi menjadi beberapa. Nah, kalau misalkan latar tempat tadi dia menceritakan atau membahas mengenai tempatnya di mana dari si cerita. Kalau misalkan waktu dari si cerita dan suasananya juga suasana saat penceritaan itu terjadi atau kejadian itu terjadi. Baik. Sudah selesai? Nah, jadi Ligatnya. Oh iya, mantap. Ya, betul. Ada pertanyaan nggak nih biar nggak ngantuk? tidak. Udah paham semuanya berarti ya? Keren banget. Baik, jika belum selesai, silakan nanti kita lanjutkan besok ya di pertemuan besok karena Ibu yakin betul kalau kerjaan di rumah nanti tidak kalian lanjutkan. Silakan kita kerjakan nanti ya, kita lanjutkan besok. Sekarang, Ibu ingin tanya nih, setelah kalian mengerjakan dari beberapa latihan tadi, kira-kira adakah pertanyaan sebelumnya mengenai hal yang tadi sudah kita pelajari? Kita berarti sudah mengidentifikasi unsur apa saja tadi? Yang pertama, apa tadi format yang pertama?
Yang kedua Tempat. Yang ketiga alur. Jadi kita baru sampai di 3 unsur. Nah, jadi ulang lagi, siapa yang bisa jawab nanti aku kasih nilai plus. Jadi yang pertama tadi apa? Tunjuk tangan. Tuh, Hazel dulu yang pertama. Tokoh. Tokohnya ada siapa saja? Ada aku, ada Mentar, ada Rani, ada Nesti. ada orang tua, ada menjaga pos 3 orang. Baik, betul sekali, Prof. Terus di bagian latar, ada berapa macam latar di sana? Bagi. Ya, silakan. Tertempat. Terlaku terus sana. Nah, sekarang ibu minta 2 aja contoh dari latar tempat yang belum nunjuk dari tadi. Yunus, cepetan. Baca. Kasih aja yang di LKPD yang sudah dikerjakan tadi mana? Latar tempat ya, coba 2 beserta buktinya. Perjalanan terlihat kami menyaksikan laju angkot jurusan yang berarti daerah itu. Terus yang kedua, Pos jaga sampai di pos jaga kami langsung melapor dulu. ya itu salah satu dari contoh latar tempat. Yang terakhir ada alur. Ya, silakan alur, ada bermacam. Alur terbagi menjadi 3. Itu Alur ada 3. alur madu, alur mundur, dan alur cabrat. Nah, kalau yang sedang kita kerjakan, alur yang mana yang kita kerjakan itu ada berapa macam? 3. Apa saja? Awal, tengah, akhir. Ya, betul. Jadi kata lain dari alur itu apa? Rangkaian kejadian atau peristiwa. Ya, betul sekali. Jadi kesimpulannya, siapa yang ingin membacakan? Rangkuman. Ya, silakan. Ya, Tiara. Cerita pendek merupakan karya sastra bergenre prosa yang berisi kisah tokoh dalam menghadapi satu masalah atau persoalan. Ya, yang lainnya siapa? Ya, silakan. Cerpen memiliki beberapa ciri, yaitu berisi satu masalah, cerita dalam bersingkat, dan berbentuk narasi atau kisahan. Ya, yang lainnya siapa lagi yang mau bacakan? Devin. Bacakan yang ketiga. Untuk teks cerpen ada 5. Tema tokoh, alur, latar, dan mana. Amanah, kita sudah sampai di mana? Alur. Latar ya. Ibu kembali. Kita sudah sampai di latar. Berarti yang belum bagian nanti silakan Anda lanjutkan di rumah. Jangan di rumah. Lanjutkan lagi di sekolah besok di pertemuan kita berikutnya. Besok silakan dikumpulkan kembali LKPD-nya agar nanti tidak tertinggal di rumah, begitu ya. Baik, silakan bersiap-siap untuk